Ya, pemirsa, penobatan Raja Charles III menandai era baru kerajaan Inggris setelah berakhirnya masa pemerintahan Ratu Elizabeth II. Penobatan ini menjadi momen bersejarah karena merupakan yang pertama kalinya dalam 70 tahun terakhir. Dan untuk melihat bagaimana antusiasme warga Inggris dalam penobatan Raja Charles III, kita akan bergabung bersama diaspora Indonesia di London, Maya El-Fajri. Selamat siang, waktu London, Maya. Hai, selamat siang. Apa kabar? Baik, selamat siang Maya. Bagaimana kabar di sana? Baik, kayaknya antusias semua orang-orangnya. Tapi sayangnya gerimis dari tadi pagi belum berhenti juga. Jadi kayaknya orang-orang banyak antisipasi untuk banyaknya parties di London. Tapi karena hujan, jadi mungkin startnya akan lebih lama. Oke. Ada pengamanan khusus di seluruh kota di Inggris atau justru ada di kota-kota lain juga jelang prosesi yang sakral siang hari ini? Ya, jadi persiapannya pasti sudah dari lama ya, dari semenjak meninggalnya Queen Elizabeth II, itu sudah ada plannya, dan kemudian kemarin itu mereka melakukan banyak persiapan, especially for the security. Yang jelas untuk daerah di mana King and Queen Consort akan lewat dan melihat masyarakat. Dan kemudian juga dari airspace juga mereka sudah melakukan pengamanan dari jauh-jauh hari, dan sekarang yang paling mereka fokuskan adalah untuk close search untuk orang-orang yang datang ke depan Buckingham Palace atau Westminster Abbey untuk dicek semua tasnya, dan juga mereka ada sensor di daerah-daerah pelataran penobatan dan juga jalan di mana mereka akan atau sudah terjadi perjalanan dari Buckingham Palace ke Westminster Abbey dan kembali lagi ke istana. Ada pengaturan atau pengamanan khusus di Kalau untuk jelang di ya? daerah-daerah masyarakat, mereka tidak terlalu ketat untuk menginformasi kepada masyarakat, karena sepertinya kalau di UK itu mereka benar-benar men-treat orang itu ya, kamu orang dewasa dan kamu tahu apa yang baik untuk kamu dan komunitas kamu. Jadi pemerintah hanya announce acara-acara apa saja yang akan ada di London dan Inggris Raya melalui aplikasi untuk masyarakat tahu di mana akan ada pesta rakyat yang terregister sudah lebih dari 4.000 untuk hari ini, dan kemudian hanya menginformasikan masyarakat agar akan tahu dan sadar untuk keamanan untuk dirinya sendiri dan masyarakat sekitar juga. Dan pasti kalau misalnya di Inggris, mereka pasti juga akan termasuk makan-makan bersama, minum-minum bersama, dan mereka benar-benar meng-highlight untuk minum dengan bertanggung jawab, karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa di dunia Barat kebanyakan orang-orang memang minum alkohol, tapi mereka highlight-nya adalah untuk semuanya sama-sama aman. Ya, itu bagian dari perayaan atau kegembiraan begitu ya? Betul sekali. Dan banyak sekali orang-orang yang sebulan yang lalu menanyakan bahwa apakah ada orang-orang yang datang untuk melihat perayaan ini, karena pasti banyak sekali orang-orang yang merasa kontroversi untuk pasangan royal couple ini menjadi the King of the UK sama Queen Consort juga. Jadi itu ada doubt sendiri dari masyarakat, apakah ada orang yang akan menunggu di mall untuk melihat perayaan ini. Tapi
seperti kita lihat tadi bahwa di mall sendiri dari sepanjang jalan dari Buckingham Palace ke Westminster Abbey itu semua penuh dan juga saya kemarin ke sana juga untuk melihat behind the scene-nya ada orang, nggak cuma satu orang aja atau segelintir orang, tapi banyak sekali orang yang sudah menetap di sana dari 5 hari sebelum penobatan ini dan mereka bawa camp sendiri, bawa semuanya sendiri. Jadi ini ya interesting untuk melihat gimana orang-orang itu antusiasme sekali, apalagi untuk saya sebagai rakyat Indonesia yang dari kecil sudah melihat keluarga royal dari TV dan kemudian pindah ke sini, itu melihat apa yang terjadi dan proses di belakangnya. Namun mungkin tidak seromantis apa yang kita lihat di TV karena untuk rakyat Inggris sendiri, walaupun ini perayaan, tapi seperti tadi dibicarakan di sesi sebelumnya bahwa ada pro dan kontra juga tentang royal family ini. Ya, kabarnya di London juga sejak beberapa hari yang lalu banyak warga London, sekitar London maksud saya, dan dari luar negeri juga yang datang untuk berkemah begitu ya di sana. Artinya di antara pro dan kontra itu antusiasmenya tetap tinggi ya? Iya, tetap tinggi, tapi lebih banyak mungkin orang-orang yang memang tinggal di London, tapi lebih banyak lagi orang-orang yang tinggal dari luar kota atau dari luar negeri karena it's something different kan. Mungkin di daerah mereka tidak ada yang seperti ini. Tapi kalau untuk masyarakat Londonnya sendiri, mereka ikut selebrasi tapi lebih untuk kebersamaan dengan masyarakatnya sendiri, bukan hanya untuk royal family gitu. Karena kalau di sini kami bebas mengekspresikan diri apakah kami kontra dengan royal family atau kami mendukung mereka atau kami neutral, dan sepertinya banyaknya apalagi untuk generasi millennials atau Gen Z, mereka lebih neutral atau untuk dengan krisis di Inggris sekarang agak menonjol ke kontra, apalagi mengetahui biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penobatan ini. Jadi benar-benar menarik untuk melihat bahwa walaupun banyak sekali orang-orang yang memiliki vision yang berbeda tentang royal family, tapi dalam selebrasi ini kita tetap berkumpul bersama. Besok itu akan ada konser di Windsor, ada penyanyi dan artis dari US dan UK juga di daerah Windsor, itu di istana The Queen, yang akan dijadikan istana King juga. Dan kemudian hari selanjutnya yaitu hari Senin yang akan jatuh menjadi hari libur nasional, itu akan dilaksanakan the big lunch. Jadi sama semua masyarakat di UK, mereka dianjurkan untuk berkumpul bersama-sama dan membantu masyarakat sekitar. Itu bisa dijadikan sebagai charity atau berkumpul dengan komunitas dekat rumah. Dan ada juga teman saya yang orang Indonesia juga yang tinggal di luar London, mereka membuat acara di mana mereka akan melaksanakan lunch dengan masyarakat yang lanjut usia. Karena sepertinya fokus untuk acara ini adalah untuk menyatukan UK, di mana kami semua di sini kebanyakan individualis sekali. Jadi dengan adanya big lunch and big help ini, mereka mengharapkan bahwa selebrasi ini tidak hanya untuk selebrasi, tapi untuk menyatukan masyarakat di Inggris Raya. Oke, jadi ini bukan hanya tentang penobatan raja dan tentang keluarga kerajaan begitu ya, tapi juga dinikmati oleh seluruh warga Inggris, bahkan pendatang, untuk bergabung bersama, menyatukan diri, meleburkan diri di tengah individualistis yang tinggi begitu. Betul sekali. That's a great summary. Ya, kalau seandainya saya kembali lagi ke soal bagaimana orang-orang di Inggris itu bebas berekspresi begitu. Mereka biasanya berekspresi melalui apa? Oke, ini menarik sekali karena secara kultur orang Inggris itu banyak yang memendam rasa mereka.
agak-agak mirip sama orang Indonesia. Jadi mereka tidak suka konfrontasi, tapi mereka bisa sampaikan opini. Jadi mereka bisa sampaikan opini mereka tanpa harus ada emosi, tanpa harus ada vandalism, tapi ada juga pasti orang yang cara berekspresi mereka berbeda-beda. Namun yang saya bisa lihat dari negara ini adalah sangat mature di mana mereka share their own opinions dan mereka juga bisa menangkap dan menerima opini orang lain. Jadi misalnya saya suka dengan kultur-kultur dari kerajaan, dari keluarga kerajaan. Suami saya yang tinggal di sini sudah lama, oke, it's part of the history, part of the culture, tapi dia merasa neutral aja gitu. Jadi kalau saya mungkin karena sudah lihat dari masa saya kecil ketika di Indonesia, melihat ini di TV, dan seperti kita lihat di TV sekarang, romantis sekali atau sesuatu hal yang sangat berbeda dan kita tidak pernah alami. Tapi mungkin untuk orang-orang yang sudah tinggal di sini, it's part of their day-to-day life, dan kita juga bisa melihat keluarga kerajaan misalnya datang ke pub atau apa, dan itu sesuatu hal yang mungkin kita tidak pernah alami sebagai orang Indonesia. Tapi ya itu tadi, walaupun opini kami berbeda, tapi kita bisa menerima opini satu sama lain. Dan tadi kita bisa lihat juga ketika King and the Queen Consort waktu mereka jalan di mall dengan kencana, ada juga kelompok-kelompok yang mereka dengan jelas-jelas mengatakan bahwa you're not my king atau still God save the queen gitu. Tapi memang mereka sudah di-train dari awal bahwa ini negara demokrasi dan kita harus menerima opini orang lain juga dan bisa menerima pujian dari orang lain. Begitu juga dengan criticism. Dan ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat tapi juga untuk keluarga royal. Inggris bisa menyikapi perbedaan dengan secara dewasa begitu ya? Betul. Karena itu benar-benar menarik di mana value dari demokrasi benar-benar diimplementasikan ke dunia sehari-hari. Jadi kita mungkin bisa punya visi dan misi dan view yang berbeda, tapi mereka akan tetap respect opini orang lain. Itu yang saya benar-benar kagum ya kalau dari kultur di sini. Terakhir Mbak Maya, Anda warga negara Indonesia yang berada di Inggris, bagaimana di lingkungan warga negara Inggris lain yang ada di sana, di lingkungan rekan-rekan Anda mungkin tentang penobatan Raja Charles, Raja baru Inggris ini? Sepertinya mereka melihatnya pastinya karena ini bagian dari histori ya. Terakhir kali koronasi itu Queen Elizabeth II di 70 tahun yang lalu. Jadi mereka melihat ini sebagai sesuatu yang fresh dan hopefully it's a good start. Tapi mereka juga punya hesitation di mana sebelumnya mereka sudah memilih Queen yang sudah reign selama 70 tahun dan tanpa persiapan. Queen actually deliver something massive to the country, ya kan? Selama 70 tahun Queen hidup dan service negara ini, beliau sudah melebihi ekspektasi dari apa yang diharapkan sebelumnya dari masyarakat. Dan secara kontras, King Charles itu dia sudah menjadi heir dari the crown dari umur 3 tahun. Jadi King ini sudah dipersiapkan untuk menjadi raja dari Inggris Raya dari benar-benar kecil, dan dia sudah di-shape dari beberapa tahun, dan beberapa dekade ini. Jadi mungkin ekspektasinya agak lebih, tapi mereka tidak punya full confidence karena mungkin masyarakat di sini they don't necessarily believe the words, tapi mereka pengen pasti lihat action kamu apa. Jadi ya ini benar-benar historical moment yang obviously open the new opportunity dan merupakan awal dari generasi baru untuk royal family, tapi juga masyarakat menunggu apa implementasinya di negara Inggris Raya tersebut. Baik, selamat untuk Raja Inggris yang baru,
mungkin akan menjadi pengaruh baik begitu atau memberi warna baru di Inggris atau di London di tempat Mbak Maya berada saat ini. Terima kasih Maya El Fajri, diaspora Indonesia di London sudah bergabung bersama kami di MNC News sore hari ini.